Film dibuka di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Kita diperkenalkan pada Dre Parker, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang lincah dan sedikit nakal. Ia tinggal bersama ibunya, Sherry Parker. Hidup mereka normal dan nyaman. Namun, kehidupan Dre berubah drastis ketika ibunya mendapatkan promosi pekerjaan dan mereka harus pindah ke Beijing, Tiongkok. Dre sangat sedih dan enggan meninggalkan rumah, teman-teman, dan lingkungan yang ia kenal. Ia merasa tidak cocok dengan ide pindah ke negara asing. Setibanya di Beijing, Dre segera merasakan kejutan budaya. Lingkungan baru yang ramai, bahasa yang tidak ia mengerti, dan kebiasaan yang berbeda membuatnya merasa sendirian dan terisolasi. Ibunya, Sherry, berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dan meyakinkannya, tetapi Dre tetap merindukan rumah. Di hari pertamanya, Dre pergi ke taman bermain di kompleks apartemen mereka dan mencoba berteman dengan seorang gadis cantik yang sedang berlatih biola, Mei Wenwenhan. Dre yang lugu mencoba memamerkan beberapa gerakan tariannya, tetapi ia segera menarik perhatian Cheng, seorang anak laki-laki yang jago kungfu dan tampaknya tertarik pada Mei juga. Cheng dan gengnya yang terdiri dari para murid sekolah kungfu yang sama, langsung tidak menyukai Dre. Mereka mengejeknya dan mulai membuli Dre. Pertarungan pertama terjadi, di mana Dre, meskipun mencoba melawan, dengan mudah dikalahkan dan dipukuli oleh Cheng dan gengnya yang terlatih dalam kungfu. Dre merasa sangat dipermalukan dan kesal. Setelah insiden itu, Dre semakin merasa tidak nyaman di Beijing. Ia terus-menerus diganggu oleh Cheng dan gengnya di sekolah dan di luar sekolah. Suatu hari, saat ia sendirian dan putus asa, ia mencoba memperbaiki keran air yang rusak di kompleks apartemennya. Di sanalah ia bertemu dengan Mr. Han, seorang tukang reparasi apartemen yang pendiam dan misterius. Mr. Han adalah seorang pria tua yang tampaknya sederhana, tetapi ada aura kebijaksanaan dan kesedihan di sekitarnya. Bullying terhadap Dre semakin parah. Suatu hari, Cheng dan gengnya menyerang Dre lagi di sebuah gang sempit, memukulinya dengan brutal. Saat Dre terpojok dan nyaris tak berdaya, Mr. Han tiba-tiba muncul. Mr. Han, dengan tenang dan tanpa banyak bicara, menggunakan gerakan kungfu yang luar biasa efisien untuk mengalahkan seluruh geng Cheng seorang diri, tanpa melukai mereka secara serius. Ia hanya menangkis dan menjatuhkan mereka dengan presisi. Dre, yang terkesima dan kagum dengan kemampuan Mr. Han, memohon agar Mr. Han mengajarinya kungfu. Mr. Han awalnya menolak, mengatakan bahwa ia hanyalah seorang tukang reparasi. Namun, ia melihat potensi dan keputusasaan di mata Dre. Mr. Han kemudian membawa Dre ke sekolah kungfu tempat Cheng dan gengnya belajar. Sekolah itu dipimpin oleh Master Lee, seorang guru yang keras dan tidak kenal ampun, yang mengajarkan murid-muridnya untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Master Lee marah karena Mr. Han ikut campur dan menuntut agar Dre menghadapi Cheng dalam pertarungan. Mr. Han campur tangan dan membuat kesepakatan. Dre akan menghadapi Cheng di turnamen kungfu terbuka yang akan diadakan dalam beberapa minggu. Hingga saat itu, Cheng dan gengnya harus berhenti mengganggu Dre. Master Lee setuju, tetapi memperingatkan Mr. Han bahwa jika Dre tidak muncul atau kalah, ia akan membuat hidup Dre jauh lebih buruk. Maka dimulailah perjalanan pelatihan Dre di bawah bimbingan Mr. Han. Namun, pelatihan Mr. Han jauh dari apa yang Dre bayangkan. Dre berharap belajar tendangan dan pukulan keren, tetapi Mr. Han hanya menyuruhnya melakukan tugas-tugas rumah tangga yang monoton, melepas jaket, memakai jaket, menjatuhkan jaket, mengambil jaket. Tugas yang sama berulang-ulang, ribuan kali. Dre frustrasi dan tidak mengerti. Pelatihan Dre yang berulang-ulang dan membosankan berlanjut. Dre mengeluh kepada Mr. Han, merasa bahwa ia tidak belajar apa-apa. Mr. Han kemudian menunjukkan bahwa gerakan melepas dan memakai jaket yang selama ini ia lakukan sebenarnya adalah dasar dari blok dan tangkisan kungfu. Dre terkejut dan mulai mengerti. Pelatihan mereka bergeser. Mr. Han mulai mengajarkan Dre lebih banyak tentang esensi kungfu, bukan hanya tentang menyerang, tetapi tentang keseimbangan, fokus, disiplin, dan pertahanan diri. Ia mengajarkan Dre bagaimana mengamati, bagaimana menggunakan emosi, dan bagaimana menemukan kedamaian batin. Di samping pelatihan fisik, Mr. Han juga mengajarkan Dre tentang budaya Tiongkok. Mereka mengunjungi tembok besar Tiongkok, kuil-kuil kuno, dan pegunungan Wudang. Mr. Han menceritakan filosofi di balik kungfu dan pentingnya menemukan Qi atau energi batin. Latihan mereka berikutnya adalah menaiki anak tangga demi anak tangga hingga ke puncak kuil. Di sana Dre menyaksikan seni kungfu yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Dia mulai menelusuri dan mempelajarinya. Sesampainya di puncak, Dre diharuskan memasukkan kepalanya ke dalam air dan menahan nafas, agar dapat melakukan pelatihan yang lebih keras lagi. Hari demi hari pun berlalu, mereka akhirnya berlatih di pinggir danau. Dan langsung dilatih oleh Mr. Han. Dan akhirnya Dre dan Mr. Han pun pulang kembali ke kota mereka. Karena terlalu lelah berlatih, Dre pun tertidur sepanjang perjalanan hingga ia sampai pun di rumahnya. Hari berganti hari, latihan mereka pun semakin berat. Mulai dari memompa air, push up, menendang lonceng dan semua latihan yang sangat keras. Mr. Han pun tak luput dan selalu mengawasi sesi latihan Dre. Dre juga terus berusaha mendekati Mei. Mereka menjalin persahabatan, bahkan ada sedikit romansa anak-anak. Namun, orang tua Mei, yang khawatir dengan pergaulannya dengan Dre dan hubungannya dengan Cheng, membatasi Mei. Hal ini menambah tekanan pada Dre. Seiring berjalannya waktu, ikatan antara Dre dan Mr. Han semakin kuat. Mr. Han, yang tadinya pendiam, mulai membuka diri. Ia menceritakan kisah tragisnya. Bagaimana ia kehilangan istri dan putranya dalam sebuah kecelakaan mobil yang terjadi karena kelalaiannya sendiri. Kisah ini menjelaskan kesedihan dan rasa bersalah yang ia bawa selama bertahun-tahun. Dre, yang juga merasakan kehilangan dan kesepian, memberikan kenyamanan kepada Mr. Han, dan mereka saling menyembuhkan luka batin. Sepanjang malam pun mereka terus berlatih tanpa kenal lelah. Mereka berlatih hari demi hari hingga di tembok Cina. Latihan yang sama dan berulang tetapi semakin keras dan semakin panjang. Mereka selalu konsisten hingga membangun fisik dan insting kungfu Dre, hingga pada akhirnya Dre pun memiliki fisik dan insting kungfu yang sangat bagus. Malam hari menjelang turnamen, Dre dan Mr. Han mendatangi lokasi pertarungan, dan memberikan Dre baju yang akan dikenakan saat pertandingan. Mr. Han pun meyakinkan Dre bahwa dia bisa melewatinya dan dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Hari turnamen pun tiba, di mana para penonton bersorak-sorak di dalam arena pertandingan. Dan Dre pun menaiki panggung turnamen, dan berhadapan langsung dengan murid Master Li. Namun, pertarungan menjadi semakin brutal saat Dre berhadapan dengan murid-murid Master Li. Mereka bermain kotor dan sengaja melukai Dre. Di babak semifinal, Dre melawan seorang murid Master Li yang secara sengaja melukai kaki Dre dengan tendangan yang curang, di bawah perintah Master Li. Dre mengalami cedera parah, dan dokter menyatakan ia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Mr. Han menyarankan Dre untuk menyerah, demi keselamatannya. Tetapi Dre menolak. Ia mengingat semua penderitaannya, semua bullying yang ia alami, dan kepercayaan yang diberikan Mr. Han. Ia ingin menunjukkan kepada Cheng dan Master Li bahwa ia tidak akan menyerah. Dre kembali ke arena untuk babak final, bertarung melawan Cheng. Kaki Dre yang terluka membuatnya sangat kesulitan bergerak. Cheng, yang diperintahkan oleh Master Li untuk mematahkan kaki Dre, menyerang dengan kejam. Dalam momen putus asa, Dre menggunakan teknik yang tidak biasa yang diajarkan Mr. Han, tendangan kobra. Itu adalah gerakan yang membutuhkan keseimbangan sempurna dan fokus batin yang luar biasa, meniru gerakan kobra yang tenang namun mematikan. Dengan satu tendangan kobra ke arah Cheng, Dre berhasil membalikkan keadaan. Cheng, yang terluka dan kebingungan, akhirnya dikalahkan oleh Dre. Dre memenangkan turnamen. Setelah kemenangan itu, Cheng, yang sebelumnya brutal, menunjukkan rasa hormat kepada Dre. Ia menyerahkan piala kepada Dre dan bersujud di hadapan Mr. Han, mengakui kekalahannya dan kesalahan gurunya. Master Li dan murid-muridnya juga tampak terkejut dengan hasil ini, dan ada sedikit rasa malu di wajah Master Li. Film berakhir dengan Dre, Mr. Han, dan semua teman-temannya merayakan kemenangan. Dre tidak hanya memenangkan turnamen, tetapi juga memenangkan rasa hormat dirinya sendiri, dari Cheng, dan dari seluruh penonton. Ia tidak lagi anak yang takut dan kesepian. Ia telah menemukan kekuatan batin dan seorang ayah pengganti dalam diri Mr. Han. Hubungan mereka bukan hanya master dan murid, tetapi keluarga.